agar dipersilakan masuk ke ruang penyuluhan karena penyuluhan akan segera dimulai. Selamat siang untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat melaksanakan penyuluhan tentang hasil hutan bukan kayu. Saya Joshua William Marbun, Kehutanan 2018 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa sih hasil hutan bukan kayu itu. Masih menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat yang di luar kawasan hutan. Hasil hutan itu apa hanya kayu? Pertanyaan ini muncul karena masyarakat di luar kawasan hutan hanya mengenal kayu sebagai hasil hutan dan yang selalu diproduksi secara massal. Hasil hutan selain kayu adalah hasil hutan yang bukan kayu atau yang disebut dengan HHBK. Ini adalah semua hasil hutan yang dapat dimanfaatkan selain kayu. Hasil hutan itu ada dua. Pertama, hasil hutan kayu, yaitu segala macam material yang didapatkan dari hutan untuk penggunaan komersial, seperti kayu potong, kertas, dan pakan hewan ternak. Kemudian ada hasil hutan bukan kayu, semua benda biologis yang termasuk jasa lingkungan yang berasal dari hutan atau tegakan hutan, kecuali produk kayu. Hasil hutan bukan kayu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hasil hutan bukan kayu terdiri dari benda-benda hayati yang berasal dari flora dan fauna. Selain itu termasuk juga jasa air, udara, dan manfaat tidak langsung dari hutan. Kemudian Permen-HUT Nomor 35 Tahun 2007, hasil hutan bukan kayu atau HHBK adalah hasil hutan hayati, baik nabati maupun hewani, beserta produk turunannya dan budidaya, kecuali kayu yang berasal dari hutan. Kemudian 3 aspek dalam melakukan kegiatan HHBK. Aspek yang pertama itu ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan, peningkatan nilai tambah dan pendapatan devisa negara, dan pemerataan pembangunan di daerah. Kemudian ada aspek sosial kemasyarakatan, memperluas lapangan kerja, memberikan kontribusi terhadap keamanan pangan. Kemudian aspek lingkungan, memberikan kontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati secara ekologi tidak merusak, sehingga HHBK memberikan dasar bagi pengolahan hutan lestari dan memberikan nilai tambah pada hutan nilai tropis baik pada tingkat lokal maupun tingkat nasional. Jadi aspek ekonomi ini meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Terus aspek sosial kemasyarakatan ini meningkatkan kerjasama antara masyarakat, terus meningkatkan mutu masyarakat di sekitar hutan. Kemudian aspek lingkungannya, apa yang terjadi pada lingkungan, misalnya tidak merusak hutan, seperti menjadi suatu kawasan yang melindungi hewan tertentu untuk dijaga seperti itu. Kemudian ada 4 kelompok HHBK sebagai berikut. Yang pertama hasil nabati, seperti bambu, rotan, nimpah, jamur, obat-obatan, tanaman obat, getah-getah, minyak, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuhan yang dihasilkan oleh tumbuhan di dalam hutan. Kemudian hasil hewani, misalnya satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru dan lain-lain, serta bagian-bagian dari hewan yang dihasilkan oleh hewan itu, seperti sangkar burung walet, kemudian madu, dan lain-lain. Kemudian benda-benda non-hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain seperti air, sumber air, udara yang bersih, dan lain-lain, yang tidak termasuk benda-benda tambang. Kemudian yang keempat adalah jasa yang diperoleh dari hutan, antara lain seperti jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain. Berikutnya kita mengklasifikasi HHBK ini atau hasil hutan bukan kayu ini menjadi 2. Yang pertama, hasil hutan bukan kayu non komersil atau jenis hasil hutan bukan kayu yang diambil dan dapat dimanfaatkan secara langsung. Kemudian ada HHBK komersil, hasil hutan non kayu yang memiliki nilai ekonomis bila ada pengolahan selanjutnya. Contoh-contoh dari HHBK non komersil itu seperti buah-buahan seperti yang terdapat dalam hutan, misalnya rambutan, apa segala macam yang dapat langsung dimanfaatkan atau
diperjualbelikan atau bisa langsung dimakan gitu. Umbi-umbian, madu, tanaman obat, hewan. Kemudian ada HHBK komersil. Ini harus diolah dulu seperti rotan, damar, getah, gaharu, gondorukem, resam, dan lain-lain. Rotan adalah tanaman yang tumbuh merambat sebagai hasil hutan bukan kayu. Rotan di Indonesia mencapai puncak kejayaannya ketika mencukupi 85% kebutuhan bahan baku di Indonesia, bahkan di dunia. Komoditas hasil hutan bukan kayu ini dihasilkan di daerah-daerah seperti di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Kemudian damar menghasilkan kopal atau hasil olahan getah atau resin yang disadap dari bagian-bagian pohon damar. Dalam dunia industri, kopal digunakan untuk bahan dasar pelapis kertas agar tinta pena tidak menyebar, penambal gigi, dan plester, serta campuran lak dan pernis. Kemudian ada gaharu. Gaharu adalah salah satu hasil yang didapat dengan melukai bagian pohon Aquilaria malacensis. Bagian yang dilukai tadi kemudian dipaksa untuk terinfeksi Fusarium sp. Dari hasil infeksi itu kemudian akan muncul gaharu yang berbau harum. Meskipun gaharu berbentuk seperti kayu, namun dimasukkan ke dalam kategori HHBK karena yang dimanfaatkan itu resin yang ada di dalam kayunya. Dan resin inilah kemudian digunakan untuk berbagai macam produk. Kebanyakan pemanfaatan dilakukan berhubungan dengan parfum karena aromanya yang harum, sabun, dan beberapa wangian yang lain. Kemudian ada gondorukem, merupakan salah satu dari hasil hutan yang tidak termasuk dalam golongan kayu. Hasil hutan yang satu ini didapat dengan menyadap getah pohon pinus. Gondorukem didapat dengan proses destilasi atau penyulingan getah pinus. Kemudian ada resam. Resam itu merupakan jenis paku-pakuan yang besar dan yang biasa tumbuh di tebing-tebing, di tepi jalan di pegunungan. Kemudian tumbuhan ini mudah dikenal dengan peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua. Ini biasanya diolah, digunakan bisa sebagai cincin, gelang, seperti itu. Kemudian jamur-jamur juga dapat dimanfaatkan di sekitar hutan, digoreng, diapai segala macam. Setelah kita mengetahui jenis-jenis HHBK, kita akan membahas manfaat-manfaat dari HHBK. Mengurangi penebangan pohon. Sudah sangat jelas karena kita memanfaatkan selain kayu, berarti pohonnya tidak akan digunakan. Mengurangi emisi karbon, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Karena banyaknya yang akan diolah di kawasan hutan ini, seperti madu, atau kita beternak dalam hutan, terus hasilnya dijual. Ini menjadi pendapatan masyarakat sekitar hutan. Dijual ke masyarakat luar, atau rotan yang diolah terus dijual dengan harga yang lumayan tinggi. Kemudian memperluas lapangan kerja. Lapangan kerja di masyarakat di luar kawasan hutan cuman sebatas kantoran atau segala macam. Jadi masyarakat di sekitar hutan mengolah hal-hal yang tadi, hasil-hasil tadi seperti rotan, bambu, dan lain-lain, dan pasti akan membutuhkan karyawan-karyawan yang lumayan banyak. Jadi masyarakat lain bisa dapat membantu dan dijual. Kemudian peningkatan nilai tambah dan pendapatan negara. Kemudian pemerataan pembangunan daerah, sumber pangan. Hasil hutan ini bisa jadi sumber pangan seperti sagu dan sukun. Kemudian menjadi sumber energi karena di sekitar hutan banyak ranting-ranting kayu atau kayu-kayu bakar dapat dimanfaatkan jadi sumber energi. Kemudian manfaat HHBK selanjutnya adalah obat-obatan. Tanaman obat banyak tersebar di dalam hutan, baik jenisnya yang sukar dicari maupun yang gampang ditemui banyak terdapat di dalam kawasan hutan. Maka masyarakat di sekitar hutan sangat gampang menemui tanaman-tanaman obat dan dapat memanfaatkan tanaman obat untuk keperluan pribadi maupun ke masyarakat luas. Kemudian, apakah ada pertanyaan? Saya beri 2 sesi. Jadi saya ingin bertanya, apakah yang menjadi penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hasil hutan bukan kayu? Saya ingin bertanya, apakah HHBK dapat dimanfaatkan sebagai sarana pelestarian hutan? Oke, baik, karena pertanyaan sudah masuk, saya akan mengulangi kembali. Apakah yang menjadi penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hasil hutan bukan kayu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian, apakah HHBK
dapat dimanfaatkan sebagai sarana pelestarian hutan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Yang menjadi penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai HHBK, karena masyarakat di luar kawasan hutan hanya mengetahui dan hanya paham tentang kayu yang datang, hanya mengetahui kayu yang merupakan hasil hutan, karena ada hutan produksi yang hanya memanfaatkan dan hanya menghasilkan kayu. Kemudian masyarakat di luar kawasan hutan tidak mengetahui hasil hutan bukan kayu, karena menganggap hasil-hasil hutan seperti rotan, bambu, kemudian hewan, buah-buahan, tanaman obat yang berada dalam kawasan hutan tidak menganggap bahwa hasil-hasil tersebut merupakan hasil hutan. Inilah penyebab mengapa HHBK atau hasil hutan bukan kayu tidak terlalu dipahami oleh masyarakat di luar kawasan hutan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah HHBK dapat dimanfaatkan sebagai sarana pelestarian? Apabila dalam kawasan hutan, khususnya hutan alam, maka masyarakat di sekitar hutan bisa memanfaatkan HHBK sebagai sumber mata pencarian dan tidak berfokus pada kayu, karena bila melakukan penebangan pada satu pohon, mungkin tumbangnya akan merusak pohon yang lain, dapat menghancurkan bibit-bibit yang masih baru, pohon-pohon yang sudah berdiri tegak. Maka dengan melakukan HHBK, dengan menghasilkan atau membuat sebuah jasa, membuat sebuah kerajinan, tidak merusak hutan. Maka itu HHBK ada pengaruh dalam melakukan pelestarian hutan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 3 aspek dalam melakukan HHBK: aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial masyarakat. Kemudian manfaat-manfaat HHBK: mengurangi penebangan, mengurangi emisi karbon, meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan peningkatan nilai tambah dan pendapatan negara, kemudian pemerataan pembangunan di daerah, sumber pangan, sumber energi, obat-obatan, dan hasil hutan bukan kayu ini menjadi salah satu faktor penting dalam pelestarian hutan. Sekian dari penyuluhan tentang hasil hutan bukan kayu yang dapat saya sampaikan. Bila kurang, mohon maaf. Terima kasih.